Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ultira Dwi Rahayu dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Merangin dengan NPM 2204 2811 123. Di sini saya akan membuat ujian tengah semester dari Bapak Iswandi yang mata kuliahnya adalah penelitian tindakan kelas. 1. Jelaskan dengan tepat konsep dan prinsip dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Jawabannya ialah konsep penelitian tindakan kelas adalah bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru atau praktisi di dalam kelas dengan tujuan untuk meningkatkan praktik pembelajaran atau memecahkan masalah yang terjadi di kelas. PTK ini bersifat siklus, melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk memperbaiki proses belajar mengajar melalui refleksi, sistematis, dan analisis tindakan. Adapun prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas, yang pertama ada partisipatif, yaitu peneliti atau guru berperan aktif sebagai bagian dari proses penelitian. Yang kedua ada kolaboratif, yaitu PTK melibatkan kerjasama antara guru, siswa, dan pihak lain, misalnya kepala sekolah, untuk memahami masalah dan mencari solusinya. Yang ketiga ada relektif, yaitu refleksi bagian inti dari PTK setelah tindakan dilakukan. Guru menganalisis hasilnya untuk mengevaluasi efektivitas dan merancang perbaikan lebih lanjut. Yang keempat, berbasis masalah, yaitu PTK dimulai dari masalah nyata yang dihadapi guru di dalam kelas. Yang kelima, ada berkelanjut, peningkatan berkelanjutan, yaitu PTK berfokus pada perbaikan bertahap dan berkesinambungan melalui siklus yang berulang-ulang. Soal nomor 2, coba Anda jelaskan dengan benar apa yang dimaksud dengan karakteristik, tujuan, dan manfaat penelitian tindakan kelas. Jawabannya, yang pertama ada karakteristik. Karakteristik penelitian tindakan kelas dilakukan dalam situasi nyata di mana guru berperan sebagai peneliti sekaligus pelajar tindakan yang berulang. 2. PTK bersifat siklus, yaitu melibatkan tahapan perencanaan, tindakan observasi, dan refleksi yang dilakukan berulang-ulang hingga mencapai perbaikan yang diinginkan. Yang ketiga ada berfokus pada masalah spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu yang terjadi dalam pembelajaran, seperti rendahnya partisipasi siswa atau kesulitan memahami materi tertentu. Tujuan penelitian tindakan kelas yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran PTK, yaitu bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran baik dari segi keaktifan pemahaman siswa maupun efektivitas metode pengajaran. Yang kedua ada mengatasi masalah spesifik. Guru mencari solusi praktis untuk masalah pembelajaran tertentu yang dihadapi di kelas, seperti rendahnya motivasi belajar siswa atau ketidakcocokan metode pembelajaran. Yang ketiga ada pengembangan PTK. Guru dapat mencoba metode baru atau pendekatan kreatif dalam mengajar untuk menemukan strategi yang lebih efektif. Tindakan kelas. Yang pertama, bagi guru, meningkatkan kompetensi. Guru memperoleh pengalaman langsung dalam memecahkan masalah pembelajaran yang memperkuat keterampilan analitis dan reflektif mereka. Yang kedua, mendorong inovasi PTK, memberi peluang kepada guru untuk mencoba pendekatan baru yang dapat memperkaya metode pengajaran. Yang bagi siswa, 1. Meningkatkan keterlibatan siswa dengan tindakan yang relevan. Siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. 2. Hasil belajar yang lebih baik. PTK bertujuan untuk memastikan metode pengajaran yang diterapkan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan prestasi siswa. Apa yang dimaksud dengan fenomena dalam penelitian, dan jelaskan bagaimana cara menentukan masalah dalam penelitian tersebut, khususnya dalam PTK. Jawabannya, pengertian fenomena dalam penelitian adalah kejadian, situasi, atau peristiwa yang menjadi fokus perhatian peneliti. Fenomena ini biasanya terkait dengan suatu masalah, gejala, atau pola yang memunculkan rasa ingin tahu atau memerlukan solusi. Dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, fenomena seringkali berupa hambatan, kesulitan, atau
ketidakefektifan proses pembelajaran yang diamati di dalam kelas. Contoh fenomena dalam PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi kelompok. Yang kedua ada kesulitan siswa memahami materi tertentu. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang monoton sehingga tidak menentukan masalah dalam penelitian tindakan kelas, khususnya dalam PTK. Penentuan masalah dalam penelitian tindakan kelas melibatkan beberapa langkah sistematis, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi fenomena atau masalah yang terjadi, observasi langsung di kelas untuk melihat masalah yang muncul dalam pembelajaran. Yang kedua terus melakukan refleksi sebagai guru untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua, menganalisis penyebab masalah, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, merumuskan masalah secara spesifik dan operasional. Yang keempat, menentukan tujuan penelitian. Yang kelima, melibatkan kolaborasi dalam proses identifikasi dalam PTK. Masalah sering ditemukan melalui kolaborasi antara guru, siswa, atau pihak lain yang relevan.